Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang analisa di sistem operasi Linux ya, sehingga kita bisa mengetahui siapa atau ada proses apa saja di dalam sistem operasi Linux kita. Kita akan mempraktekkan dari hackingarticles.in. Ini yang judulnya adalah Incident Response pada sistem operasi Linux. Kontennya nanti Incident Response itu apa, kemudian kita bisa mengetahui user account, logs, entries, system resource, process, service file, dan network. Jadi kontennya ini ya. Jadi insiden respon itu adalah ketika kita mengalami sebuah insiden pada server kita, maka apa yang harus kita lakukan? Di sistem operasi apakah sudah ada informasi terkait log? Log itu artinya setiap kegiatan yang menggunakan sebuah sistem itu pasti ada sebuah log ya. Di semua sistem sebenarnya ada log. Termasuk kalau di Windows ini ada namanya temporary ya. Temporary ini sebenarnya sebuah log dari file yang pernah kita buka dan lain sebagainya. Cuman terkadang ini menjadi masalah ya ketika kita lihat di sini ada 1 giga dan kita nggak pernah menggunakan temporary ini, maka biasanya kita delete ya. Ini sebenarnya hal yang penting ketika kita akan melakukan sebuah investigasi. Contohnya yang ini barusan ya, recording. Ini merupakan history aplikasi yang sedang saya pakai. Saya menggunakan Camtasia untuk recording. Sehingga di temporary ini sangat penting ketika terjadinya insiden-insiden terhadap sistem operasi. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah insiden di Linux ya. Mulai kita akan mengetahui usernya apa saja ya di dalam sistem operasi Linux kita. Dalam kesempatan ini saya akan menggunakan VMware ya, VMware Workstation. Teman-teman nanti bisa download sendiri yang VMware Workstation Pro. Saya menggunakan Kali Linux yang versi 2020.3. Ini untuk Linux saya. Nanti teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama ya. Atau kalau ada sistem operasi yang sudah ada di laptop masing-masing, juga bisa menggunakan Linux tersebut. Defaultnya usernya adalah Kali, passwordnya Kali. Ini tampilan Linux yang akan sering kita gunakan di pertemuan yang akan datang. Saya sarankan teman-teman menggunakan Linux yang sama sehingga biar beberapa informasi sama ya antara yang saya jelaskan dengan yang teman-teman praktekkan. Di sini di Linux, Kali Linux ini memang Linux yang dirancang khusus untuk kegiatan hacking ya. Di sini sudah terklasifikasi mulai information gathering. Jadi kalau modul kemarin kita sudah membahas information gathering mulai dari DNS analysis, IDS, IPS. IDS ini intrusion detection system, kalau IPS ini intrusion prevention system ya, identification. Jadi mulai dari ada WAF, jadi ini ada beberapa toolsnya. Yang baru ini mungkin OSINT analysis ya. OSINT analysis, ada Maltego di sini. Insya Allah
kalau kita ada waktu nanti, kita akan jelaskan satu persatu tools-tools yang ada di Kali Linux ini. Tapi kita fokus dulu ke materi hari ini, yaitu incident response. Di sini, di user account ini ada perintah namanya cat etc password. Kita coba untuk perintahnya. Kita buka terminal. Ini posisinya bukan root ya, ini masih user biasa. Kalau kita mau masuk ke root, kita ketikkan sudo spasi su, masukkan passwordnya. Oke. Clear ini untuk menghapus perintah-perintah yang tampil ya. Kita ketikkan cat etc password. Maka bisa kita lihat di sini ada beberapa user di sini, termasuk ada namanya usernya adalah root ya, user root. Kemudian ini kan usernya Kali nih ya, ada nggak user Kali ya, usernya Kali. Oh, Kali itu juga yang user root itu Kali ya, sama juga seperti ini. Ini juga usernya Kali. Home, jadi direktorinya ada di home /kali /bin/bash. Dan ini merupakan user list yang ada di akun kita. Sehingga kalau kita tidak merasa buat user, ini usernya siapa ya? Kok ada apa namanya touch me misalkan. Jadi home-nya ada home /touch me dan lain sebagainya. Maka perlu kita curigai. Berikutnya, ini untuk mengetahui root account ya. Kita coba password -s. Range ini kalau di sini adalah user ya, user. Dia 0 ini merupakan punyanya root ini ya, punya root. Kalau misalnya kita mau lihat lagi, grep ya, ininya punya root. Jadi 00 ini dia punya root, sehingga kalau di di etc password ini ada user yang 0 ini banyak, maka mungkin ada user lain yang membuat user yang setara dengan root. Berikutnya, kalau kita akan melakukan identifikasi, mungkin ada attacker yang sempat membuat temporary user ya. Maka kita bisa menggunakan perintah find min no user print ya. Nggak ada ya, ini karena fresh instalasi ya. Nggak ada. Kalau perintah berikutnya shadow, ini untuk password yang encrypted ya. Jadi ada beberapa teknik dengan menggunakan beberapa tools, misalnya di sini ada tools namanya John ya, John
John the Ripper ini namanya. Jadi di si tools John ini dia bisa melakukan decrypt terhadap username, password yang ada di dalam shadow ini. Ini kalau kita shadow ini aksesnya root ya. Jadi kalau kita dapat akses shadow, maka kemungkinan besar ini bisa di decrypt. Jadi password rootnya kita bisa decrypt ya. Kita coba aja untuk cat etc shadow. Nah, yang saya maksud untuk bisa di decrypt itu ini. Misal usernya Kali, maka ini adalah password user yang sudah di encrypt ya. Dan ini bisa di decrypt menggunakan tools yang saya tunjukkan ini. Namanya adalah John ya. Kalau misal, biasa kan kalau misal kita buat user, kita coba buat user ya. Kita buat user, caranya add user, hack me misalkan. Passwordnya 123 hack me. Yes. Maka ketika misal kita coba cat etc password, di sini juga ada hack me ya. Hack me. Kalau kita misal cat etc apa tadi? Shadow. Maka hack me juga ada encrypt decrypt. Ini enkripsinya. Jadi kalau misal kita mau masuk hack me, hack me ya, seperti ini ya. Ini posisinya adalah di hack me ya, bukan root ya. Maka kalau kita akan mencoba cat etc shadow, maka permission denied ya. Kita user biasa tidak diizinkan untuk melihat si password yang sudah di encrypt ini. Termasuk juga grup ya. Kalau misal kita akan melihat cat etc grup, di grup ini ada Kali ininya 1000 ya, hack me dia 1001. Kalau yang root, mana root ini 0. Jadi ini juga termasuk kalau misal kita mau change group ya, grupnya kita mau setarakan dengan root, maka kita harus mengetahui beberapa user yang ada, sehingga user yang sudah ada ini bisa mengakses beberapa file yang diperuntukkan untuk bisa diakses. Berikutnya adalah informasi tentang privilege ya. Privilege ada di etc sudo ers cat etc ini informasi-informasi yang kalau root itu sudo, jadi dia all ya, baik itu user, group, member, dan lain sebagainya. Ini ada host, ada user, dan specific comment di sini. Nah, ini yang beberapa yang harus kita cek ya. Berikutnya setelah kita melakukan beberapa perintah untuk analisanya, maka kita beralih ke log. Tadi yang sudah saya jelaskan terkait log sistem itu. Di masing-masing sistem ini sebenarnya ada log yang bisa
kita lihat sebenarnya. Salah satunya kita mau melihat last log-nya. Jadi apa saja log-log yang muncul ya. Ini mulai dari yang pertama. Kalau misal ini username-nya ya. Ini username. Tadi terakhir ada kali. Ini last log-nya. Berikutnya ada authentication.log ya. Nanti kita cobakan kalau misal tile ini untuk melihat detail ya. Detail dari autentikasi. Semua sistem itu kalau di Linux itu ada di direktorinya ada di var log ya. Kita coba kita masuk ke var log dulu. Kalau mau masuk perintah untuk di Linux itu namanya cd var log ya. Kemudian kalau mau melihat list direktorinya kita ketikkan ls. Maka di semua sistem ini ada di sini lognya. Mulai dari Apache, kemudian out.log, authentication. Jadi authentication ini siapa yang mengakses si Linux ini. Misal login atau remote access dan lain sebagainya. Kernel log, MacChanger log, Nginx, user log, dan lain sebagainya ya. Ini beberapa log. Intinya kalau log itu biasanya ada di var log ya. Dan tidak semua di var log sebenarnya, karena masing-masing service itu punya otoritas menyimpan lognya dimanapun ya, menyimpan lognya dimanapun. Kita coba yang outlog ya, menggunakan tile outlog. Mungkin kita baca ini Oktober tanggal 21 jam 4.09. Ini kok jam 4 ya? Ada cron ini sorry, yang ini aja kita baca. Ada session open for user hack me by user ID 0 ya, by hack me. Jadi semuanya ada di sini. Atasnya lagi change user hack me information. Atasnya lagi update login password. Atasnya lagi dia buat ini yang user ya, ini buat user add namanya hack me. User ID-nya 1001, group ID-nya 1001 juga. Ini direktorinya ada di home hack me, shell-nya dia ada di bin bash ya. New group-nya namanya hack me. Group ID-nya. Jadi memang authentication itu berisi semua yang dilakukan oleh si user itu. Maka sangat penting sekali ketika kita mengetahui perintah-perintah ini untuk mengetahui sebagai informasi awal siapa sih yang masuk ke sistem kita, begitu ya. Ini untuk kebutuhan forensik sangat membantu sekali ya. Dan teman-teman nanti bisa juga melakukan beberapa uji coba ini, Diamond Log dan lain sebagainya, Apache dan lain sebagainya. Kalau tile user log ini hampir sama dengan out.log itu ya. Berikutnya ini diskenariokan kalau kita punya SSH log ya. Kalau di Windows
butuh aplikasi namanya PuTTY ya. PuTTY. Mohon maaf ini jaringannya agak lambat. Ini kita cari di Google aja. PuTTY. PuTTY download. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat atau apa namanya di pertemuan live session nanti bisa kita tanyakan. Namanya PuTTY, bukan PuTTY ini, bukan PuTTY ini. Oh, PuTTY yang ini ya, maaf salah download. Oke, kita coba masukkan IP. Kalau cek IP pada Linux itu ketikkan ifconfig, saya clear dulu ya. Ifconfig. Ini IP-nya 192.168.204.125. Kita cek dulu dari Windows cmd IP ping 192.168.204.128. Maaf. 204.128. Oke ya, bisa ya. Maka kita coba kopikan di sini. Kalau SSH itu portnya 22 ya. Kita coba open. Network error connection refuse. Oke, kita aktifin dulu ini untuk servisnya. Ini untuk servis yang baru ini di mana ya? All application, setting. Oke, kita manual aja. etc ini D SSH start. sysctl SSH start. Kita cari aja SSH service, tapi SSH nya ada ya, apt install SSH. Oh, SSH nya nggak ada yang baru ya. Baik, kita coba lagi sini. etc ini D SSH start. Kalau pakai SIM. Oke, kita langsung aja bisa insyaallah. Oke, ini sudah bisa. Kita bisa nggak ya pakai kali? Ininya kali. Bisa ya. Kali-kali. Jadi kalau kita lihat lognya tadi tile outlook, maka dia server listening port 22 ya. Ini server listening port 22. Kita coba. Kalau mau jalan terus kita kasih -F.
listening 00 port 22. Ya, ini perubahannya kelihatan ya. TTY PS1 password home kali user root comment user binsu sini ya. Session open for user root by kali user ID-nya 0 dia. To root kali on PTS1. Session open for user root by kali Linux. Jadi kalau su tadi yang kita buat hack me ya. Hack me. Session open for user hack me by kali. Jadi kelihatan semua dia ya. Su hack me dia. Sudo su. Jadi kalau si hack me itu dia mau ngetikkan sudo su di user lognya, kelihatan dia bahwa tidak ada directory untuk security TTY katanya. Kalau kita masukin tadi passwordnya 123, maka nggak ada sudoers file katanya, dia nggak punya super user directory dia. Oke, itu contohnya ya, contoh untuk kita melihat secara live ketika ada user yang masuk ke dalam server kita. Cara yang lain kalau misal kita akan mengetahui yang tile ini masih aktif terus, kalau mau menaktifkan kita Ctrl C ya, Command C. Kita clear. Kita mau melihat berikutnya adalah history. History ini, jadi kalau kita punya beberapa user dan kita bisa mengetahui si user itu dari awal dia ngapain aja. Tadi saya setelah instalasi saya lakukan apt update, kemudian clear, etc password, ini perintah-perintah yang sudah kita lakukan tadi. Mana tadi yang membuat add user ini ya, add user hack me, sampai ke barusan ya, sampai ke barusan. Nah, perintah ini menunjukkan bahwa aktivitas si user itu ngapain aja itu di history itu ya. Jadi kita bisa mengetahui usaha-usaha si hacker itu untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi, apa saja usaha-usahanya atau perintah-perintah yang sudah dilakukan di sana. Oke, itu perintah ini ya, perintah untuk incident response yang bisa kita lakukan untuk di Linux. Kalau yang berikutnya ada di system resource. System resource ini misal server kita uptime-nya berapa ya? Uptime-nya 24 menit. Ini berarti rekaman kita sudah 24 menit. Yang aktif ada 2 user di sini ya. Ini load rata-ratanya ini. Kemudian untuk ini perintah dasar Linux aja sebenarnya, free-min h, free-min m, min h kecil. Oke. Jadi memorinya 1,9 yang kepake 435 mega, free-nya 400, share-nya 11 mega, cache-nya 1,1 giga, available-nya 1,3 giga. Ini untuk memorinya. Swap-nya di sini ya. Kenapa kita perlu mempelajari hal-hal yang seperti ini? Karena terkadang sistem kita itu digunakan sebagai tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan untuk melakukan aktivitas yang lainnya ya. Banyak contohnya untuk aktivitas yang lainnya, sehingga server kita kadang kalau udah diserang bisa jadi dijadikan zombie, dijadikan backdoor dan lain sebagainya untuk melakukan serangan ke node atau ke server yang lain ya.
Coba kita lihat perintah untuk memory info ya. Add cat proc. Ini kalau di Windows ini mirip dengan Task Manager ya. Task Manager di sini CPU yang digunakan kok tinggi, adakah virus dan lain sebagainya. Ini mirip dengan Task Manager. Mulai dari memori. Ternyata yang paling tinggi itu adalah Firefox yang di sini. Kemudian Camtasia ini yang paling tinggi. Camtasia Recording ini juga yang paling tinggi. Jadi ini patut dicurigai. Di memtest ini ketika di Linux hal yang sama, kita akan mengetahui program apa saja yang berjalan di dalam server kita. Berikutnya untuk mount ya, untuk mount. Jadi kalau kita masukkan USB dan lain sebagainya, maka ada di proses mount ini ya. Kita coba cut. Ini bisa kita ketahui kalau misal saya punya satu flash disk, saya masukin. Kemudian USB ini saya konekkan ke Kali Linux. Coba kita cek lagi. Ini enggak ada ya. Mestinya muncul di sana kalau misal kita mount dev sd, mestinya sdb ya. Kalau flash disk itu dia sdb, berarti ini belum masuk ke ini belum masuk. Ini Logitech, ini keyboard ya, mungkin ada di sini. Oh iya, kita cek dulu. Kemudian nggak masuk ya. Gak apa-apa, nanti kita coba. Mestinya bisa muncul dia. Kemudian yang untuk bagian berikutnya adalah proses. Ini yang mirip juga dengan Task Manager pada Windows ya. Mulai kita prosesnya apa saja. Proses ini yang memakan banyak resource, ini proses apa. Ini sama dengan Task Manager pada Windows ya. Kalau di Linux kita menggunakan namanya top. Ya, namanya top. Ini mulai PID-nya, kemudian usernya, ini penggunaan CPU-nya, penggunaan memorinya, ini time plus command-nya apa. Ini ya, sama mirip dengan Task Manager. Kalau mau bagus lagi namanya htop. Coba kita apt install htop. Htop itu mirip dengan top, cuman dia lebih bagus untuk tampilannya aja. Nah, jadi sudah seperti ini. Ini memori yang digunakan, swap-nya, ini virtual CPU-nya, sehingga kita melihatnya lebih bagus ya. Namanya htop, mirip dengan top. Oke. Berikutnya kalau kita mau melihat
sistem kita itu PID berapa yang abnormal ya. Jadi kalau di ini kan ada PID. Kalau di Windows PID-nya misal saya mau melihat Camtasia, kemudian saya ke detail programnya Camtasia, maka di Camtasia ini ada PID 11748. Nah, kalau kita mau menganalisa sebuah file biasanya kita melihat dari sebuah PID, karena PID dari satu PID ini dia bisa membuat beberapa proses-proses subproses ya, subproses. Kalau di Windows ini ada namanya ini, kalau nggak salah proses hacker ya. Oh, maaf. Kita download dulu sebentar. Oke, di proses hacker ini dia bisa mengetahui sebenarnya misal ya, kita punya satu file namanya torrent ini ya, ini buat download. Dia walaupun tidak ada di, oh ini ada ya, ada proses torrent, dia nggak ngapa-ngapain, ternyata dia melakukan aktivitas nih, jaringannya dia jalan walaupun sedikit ya. Kemudian torrent ini dia punya PID-nya 1116 ya. Ternyata di PID ini dia buat sub PID lagi nih 297 dan lain sebagainya. Sehingga kalau di memori proses hacker ini dia bisa mengetahui sub directory PID yang ada di dalam server kita. Dan kalau kita lihat ini privat ya, privatnya tinggi banget nih. Oh maaf 64 mega. Ini kalau Firefox tadi yang paling tinggi, ternyata dia banyak subproses ya, termasuk putih ini bagian dari sub prosesnya Firefox. Begini ya, jadi untuk melihat ID proses itu yang seperti itu. Ini sama dengan kalau di Linux bisa menggunakan lsof-min-p, PID-nya berapa. PID ini kita dapatnya berdasarkan ini. Misal PID 6047 misalkan. Berikutnya kita ingin mengetahui service. Service yang ada ini di dalam komputer kita apa? Kita bisa menggunakan service min status all ya. Service min status min all. Inilah service yang ada di dalam sistem kita. Ternyata ada Apache ya, Apache-nya aktif dia. Kalau Apache aktif itu mestinya dia ada port 80-nya ya. Kalau port 80 itu if config mestinya 204128. Jadi 92168 2041 berapa? 128. Oh, nggak aktif berarti. Ini service list yang ada aja. Oh iya. Kalau min ini dia tidak aktif, kalau plus dia aktif ya. Cron aktif, kemudian inetutils dia aktif. SSH mestinya aktif. Kita coba SSH ya. SSH dia aktif. Baru bisa kita. Yang plus ini aktif ya. Yang plus aktif. Berikutnya lagi yang tidak kalah pentingnya, ini ada di cron tab. Cron tab ini sistem schedule yang bisa dijalankan ya.
Jadi di cron tab ini ada beberapa metode untuk menjalankan sebuah sistem. Kalau kita akan menjalankan sistem itu secara otomatis dan terjadwal, maka kita menggunakan cron tab. Misal ini yang bagus ya. Kalau kita akan melakukan backup server kita di jam 12.00, kenapa? Karena kemungkinan di jam 12.00 itu sudah sedikit orang yang mengakses, maka kita tidak perlu bangun jam setengah 12 kemudian jam 12 kita lakukan backup, tidak perlu. Maka kita menggunakan fitur pada cron tab ini. Ada beberapa bintang di sini. Bintang di sini menunjukkan ada kalau yang di sini dia menunjukkan hari atau minggu ya. Hari ke-7 misalkan, maka itu hari Minggu misalkan. Ini ya. Kalau bulan 1 sampai 12 ini minggu ya, mohon maaf. Kalau ini hari 1 sampai 31, kalau jam 0 sampai 23, kalau menit 0 sampai 59. Jadi kita bisa melakukan penjadwalan di sini. Jadi kalau kita membuat startup sebuah sistem, saya mau menjalankan aplikasi ini nanti tepat di ulang tahun saya misalkan. Di jam 12 menitnya 00 bintang, jamnya 00, di ke-16 misalkan, harinya tanggalnya 16 bulan 11, ini apa, minggu keberapa misalkan. Ini bisa sebenarnya menggunakan cron tab ini. Kalau kita coba dulu ya. Nano ini untuk melakukan editing ya. Nano etc cron tab. Nah, di sini ya. Sama. Kalau result.conf ini untuk DNS kita ya, DNS kita. Pak, kenapa kita harus DNS? Terkadang memang ada beberapa sistem itu dia membutuhkan perubahan DNS biar terbaca oleh sistem yang dia miliki, sehingga DNS-nya dirubah ya. Kalau host ini nama ya, nama. Misal kalau di Kali Linux ini defaultnya nano atau cat etc host, ada s-nya. Maka hostnya ini localhost dan namanya Kali ya. Kali. Ini IP tables, ini merupakan firewall default yang ada di Linux. Ini kalau ini sebenarnya kalau tidak begitu berubah ya, selama itu si attacker tidak akses root, maka ini mestinya tidak akan berubah ya. Kalau ini insiden respon terhadap beberapa file di dalam sistem kita yang dianggap tidak normal ya. Ini sama ke bawah juga. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti untuk beberapa tools atau beberapa perintah yang bisa dicoba, mohon dicoba dan untuk pengetahuan pribadi aja, sehingga disarankan untuk ketika kita melakukan security analysis, incident response, kemudian security network dan lain sebagainya, disarankan memang untuk pengetahuan
pengetahuan perintah-perintah dasar Linux itu sangat dibutuhkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau matikan, power off.